berunding. Seolah-olah bagus gitu. Iya. Polesan-polesan sana sini aja. Tapi Coba nggak menyelesaikan coba kalau masalah. ya coba kalau ada perundingan yang sudah dilakukan itu ratusan kali Dan nggak ada satupun yang tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan, dan bahkan dengan perundingan itu tanah yang dirampas semakin luas. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan urusan Palestina secara tuntas, ya tentu mencontoh orang yang pernah sukses melakukan. Khalifah Umar bin Khattab ya. Ya, jadi itu khalifah kedua itu. Bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan kaisar, jadi memang khas. Dan tentu kalau presiden disebut raja, enggak mau juga dia kan. Jadi sebutan itu melekat dengan fungsi dia, ya, dan sistem yang diterapkan. Jadi kita umat Islam itu sebenarnya kalau ingin menyelesaikan masalah Palestina, ya kita harus mengembalikan seperti dulu cara menyelesaikannya. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Nah, mencontoh Umar bin Khattab ini salah satu cara yang disunahkan oleh Nabi. Karena Nabi itu pernah berpesan kepada kita, alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau kita mencontoh Khalifah Umar, kalaulah belum berhasil, sudah menjalankan sunnah. Nah gitu. Kalau mencontoh yang lain, entah PBB, Oki, IC atau ya itu tidak ada sunnahnya itu. Jadi kalau kita sudah mencontoh itu minimal sudah dapat pahala ya, Bu. Ya, karena menjalankan tadi, ya, menjalankan perintah Nabi. Nah, ini bagi kaum muslim mungkin tidak banyak yang memahami ini, tapi justru mereka selama ini kan tergoda, ya memang ditampilkan kan itu solusi, berunding. bagus gitu loh. Iya. Polesan-polesan sana sini aja. Tapi coba kalau ada perundingan yang sudah dilakukan itu ratusan kali, dan nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan, dan bahkan dengan perundingan itu tanah yang dirampas semakin luas. Dan pihak yang terzalimi ini, warga Palestina, semakin kecil gitu. Berarti kalau sekarang ini orang menawarkan perundingan lagi, Bung Rukin, berarti mengulangi kegagalan sepertinya. Bukan mengulangi, menambah. Dia menambah lagi. Tambah banyak nanti yang dikuasai. Ya, dulu kan sudah dilakukan perundingan, beberapa kali perundingan, tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kalau terkait dengan tentara itu kan sebenarnya kita lihat dalam daftar kekuatan tentara di dunia ini, Yahudi Zionis itu kan urutan ke-18. Termasuk yang tidak terlalu kuat sebenarnya ya. Sementara kalau Mesir, kita lihat kan urutan 14. Oh, berarti di atas. Jadi di atasnya. 4 level di atasnya berarti itu. Jadi kalaupun mau berhadapan cukup dia berdua aja kalah itu. Apalagi dengan Indonesia. Kita tahu Indonesia sudah punya pengalaman mengirimkan pasukan Garuda itu 1, Garuda 2, Garuda 3, Garuda 4, sampai 6, 7, 8 bahkan itu. Ke berbagai negara untuk menjaga perdamaian. Ya, paling banyak dulu ke Lebanon. Iya, kenapa justru korban di Palestina begitu banyak? Justru tidak mengirimkan tentara. Nah, itu iya. Ya kalau misalnya Pak Presiden Jokowi berbelasungkawa dan seterusnya, itu kapasitas rakyat biasa itu yang mulai. Itu kapasitas kita lah ya. Kapasitas presiden kan punya tentara, punya pasukan, punya alat-alat perang, punya kewenangan diplomatik. Iya. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada itu mestinya. Nah itu kan kita lihat tidak dilakukan. Jadi kalau kita lihat para pemimpin negara-negara asing, negara Timur Tengah itu, kita bisa melihat mereka itu cuma pura-pura untuk membela Palestina. Nah, misalnya Turki, pencitraan gitu Pak. Pencitraan. Saya Turki itu kan kalau kita lihat seolah ganas. Padahal kan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menghentikan itu. Padahal kalau kita bilang kalau Turki mau pasokan minyak dan gas untuk Zionis itu kan melewati Turki. Kalau Turki hentikan itu kan cukup. Tidak ada sulit. Kolab sana ya. Kolab lah, nggak ada sumber. Tapi kan posisinya tidak dilakukan. Ini menunjukkan apa? Antara ucapan dan tindakan tidak sesuai. Jadi hanya mengkritik ataupun. Ya, mungkin itu juga pengaruh kapitalisme. Ya tadi
Karena dia kan produk-produk tadi minyak, gas dan segala macam itu biasanya di negeri-negeri kita itu yang mengoperasikan itu swasta, bukan full oleh negara. Sehingga namanya swasta, mau jual kemana aja harus boleh dong. Nah itu yang juga mungkin. Ya, tapi swasta itu kan dia pasti tunduk sama negara. Jadi kalau memang negaranya mau digunakan untuk menghentikan lah. Iya. Kuatan apa? Kalau swasta bilang kita cabut izinnya, kita blokir nih, kirim tentara blok situ nggak boleh beroperasi, gimana? Kan nggak akan jalan juga gitu. Nah sebenarnya fungsi negara tadi yang nggak diperankan. Kemauan aja tidak ada itu. Jadi kalau kita lihat situ posisinya, kita tidak bisa juga berharap kepada negara-negara Arab, negara-negara kaum muslimin yang ada, itu kan sampai hari ini tidak melakukan apapun. Padahal kalau mereka mau melakukan bisa tidak terjadi masalah sejauh ini dan sepanjang ini atau sebesar ini. Korban nggak mungkin sejauh sampai belasan ribu sekarang. Mungkin ini saja yang bisa kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Bung Rocky atas kehadirannya. Kemudian juga Bung Endro atas waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan mudah-mudahan acara kita ini mampulah sedikit untuk memberikan kenyataan kepada umat bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran kita. Sehingga nanti ketika kesadaran itu sampai pada level yang benar, maka kita nanti mudah-mudahan Allah juga akan memberikan pertolongannya segera mewujudkan pemerintahan Islam yang nanti bisa membebaskan Palestina, betul-betul dibebaskan, mengusir dia Zionis itu ya yang telah merampas tanah Palestina. Ini saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rocky dan Bung Endro.